gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share untuk informasi mungkin ya, yang teman-teman selalu tanyakan di kolom komentar. Yaitu pertanyaannya, gejala awal kena batu empedu dan rasanya seperti apa selama punya batu empedu. Jadi nanti sedikit mau aku berbagi sepengalamanku ya teman-teman. Tapi mohon maaf jika apa yang saya rasakan itu tidak sesuai dengan medis ibaratnya. Tapi memang itulah yang aku rasakan dan akhirnya aku bisa berbagi, aku bisa bercerita tentang batu empedu. Jadi teman-teman, aku itu kena batu empedu itu di tahun antara 2009 2010. Jadi sebelum kena batu empedu, jauh dari aku terdiagnosa batu empedu itu, aku punya penyakit mah dari zaman kecil, mungkin dari zaman SD. Dan selayaknya penyakit mah ya teman-teman, jadi kayak terasa perut tuh kayak perih, kembung, terus sakit di ulu hati, terus kadang sampai ke punggung juga kayak nusuk kayak gitu. Nah, dengan berjalannya waktu aku anggap itu emah, dan setiap aku kumat pasti aku dikasih obat lambung, obat emah gitu kan. Nah, terus akhirnya di tahun 2009 2010 itu aku terasa kayak di bagian perut tuh nggak enak, terus nggak enak, kayak kayak penyakit mah, selayaknya penyakit mah teman-teman. Mual, kembung, perih, terus kayak ke punggung belakang itu sering kayak ketusuk itu, kalau sakitnya itu sampai nusuk ke belakang gitu teman-teman. Terus di bagian pinggang aku sakit teman-teman, bagian pinggang belakang. Pikir aku itu usus buntuku ada lagi, karena aku sebelum tahun 2009 aku operasi usus buntu, dan itu gejalanya juga sama seperti yang aku rasakan di hari itu. Pikir aku pokoknya usus buntu. Nah, singkat cerita, aku ke rumah sakit yang waktu aku operasi usus buntu. Takutnya si usus buntuku belum bersih, pikirku kan kayak gitu teman-teman. Pas ke rumah sakit dicek, ternyata untuk usus buntu aman, tidak ada masalah. Dan akhirnya dokter menemukan sesuatu, yaitu di kantung empeduku ada batunya. Itu di USG abdomen ya teman-teman. Nah, terus pas dicek ternyata batu empeduku ada 0,3 kalau nggak salah. Terus singkat cerita, dengan berjalannya waktu dari 2019 sampai 2023, pokoknya aku sering kumat teman-teman. Sering kumat tuh gitu kalau misalnya kita salah makan, kayak misalkan udah makan yang berlemak-lemak, kayak misalkan makanan bersantan ataupun makan bakso yang ada lemaknya, makan sayur sop, makan daging-daging merah, makan-makan yang pokoknya intinya yang ada lemaknya, yang memicu si batu empedu itu kumat, pasti aku akan kumat. Ya kumatnya nggak beda jauh dengan penyakit emah teman-teman. Jadi kayak kerasa kembung, kayak kerasa megah, terus kadang perih, kadang kayak apa ya, kalau orang Sunda bilangnya mepek di ulu hati gitu kan. Bahkan pikir aku itu adalah masuk angin, karena sering di punggungku tuh kayak masuk angin aja, sampai aku hampir ibaratnya seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali untuk dikerik teman-teman. Nah, karena ngerasa kayak masuk angin, gimana sih teman-teman, jadi kok nggak sembuh-sembuh, dipijit pun nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus akhirnya 2002 deh kalau nggak salah, 2002 aku dirawat, ternyata batu empeduku makin membesar, 0,3 0,3 atau 0,4 ya akhirnya. Nah, terus setelah itu aku abaikan, karena dari rumah sakit itu nggak pernah aku kasih obat khusus batu empedu. Nggak tahu alasannya kenapa, memang aku nggak pernah dikasih obat batu empedu. Jadi kalau misalnya empeduku lagi kumat, ya dokter cuma ngasih obat mah aja. Nah, selama ini aku nggak paham kenapa batu empedu dikasihnya obat mah. Ternyata setelah aku tahu penyakit empedu itu hampir sama gejalanya dengan penyakit lambung atau penyakit emah. Mungkin karena lambungku mungkin belum terlalu parah, jadi akhirnya
Ya cuma dikasih obat seperti itu aja teman-teman, jadi nggak ada obat batu empedu khusus. Nah teman-teman di kolom komentar banyak yang nanya, katanya waktu terkena batu empedu apakah dikasih obat khusus batu empedu, salah satunya obat apa gitu disebutin. Aku nggak mengenal obat itu teman-teman, pokoknya aku kalau misalkan lagi kumat dikasihnya obat mah aja intinya gitu. Dari 3 rumah sakit aku kalau kumat itu pasti dikasih obat emah teman-teman. Nah jadi selama aku terkena batu empedu dari 2019 sampai sembuh di tahun 2024, alhamdulillah nggak ada obat khusus batu empedu. Nah terus akhirnya di tahun 2024 awal yang aku kena diare hebat, itu kan aku cerita bahwa aku punya riwayat batu empedu. Terus akhirnya sama dokternya itu di USG abdomen teman-teman. Nah setelah di USG abdomen itu ternyata dinyatakan batu empeduku bersih, bahkan kantung empeduku tidak ada infeksi. Nah teman-teman, terus akhirnya di tahun 2023 kalau nggak salah, di awal 2023 Pak akhir 22 aku sakit DBD, dan di situ ketahuan bahwa batu empedu makin membesar yaitu 0,5. Kemudian di akhir tahun 2023 perutku sakit, pinggangku sakit, aku cek ke dokter, ternyata kantung empeduku infeksi dan batu empedunya nggak kelihatan, katanya samar, nggak tahu ada batunya atau enggak katanya gitu. Nah terus akhirnya ya seperti biasa dikasih obat emah ya teman-teman, obat lambung kayak gitu, dan beberapa hari kemudian sembuh, udah pikir saya aman. Dan ketika di awal tahun 2024 sebelum puasa aku kena diare hebat. Nah mungkin di saat itulah lagi pembersihan batu empedu, lagi penghancuran batu empedu, sehingga keluar lewat BAB, yaitu kena diare. Dan di saat aku kena diare itu nggak selayaknya diare yang normal ya teman-teman. Jadi aku nggak merasakan perutku sakit, aku nggak merasakan kayak pengen BAB gitu, terus perut nggak terasa panas, nggak meriang, nggak mual, nggak lemas teman-teman. Jadi kayak pengen keluar aja kayak gitu teman-teman. Nah itu sampai aku diare dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, itu kurang lebih 27 sampai 30 kali diarenya. Dan hebatnya itu aku nggak sama sekali merasakan lemes, nggak merasakan kayak pusing, meriang gitu, enggak teman-teman. Mual pun enggak merasakan mual, enggak merasakan apa-apa. Pokoknya aku makanya bertahan sampai di 27 apa 30. Terus akhirnya jam 6 itu aku langsung ke rumah sakit karena takut kenapa-kenapa. Memang sebenarnya kalau nggak ke rumah sakit juga aku masih kuat, ibaratnya nggak lemes nggak apa teman-teman. Terus akhirnya ke rumah sakit, di rumah sakit terpaksa harus dirawat karena memang ini udah berlebihan, takutnya dehidrasi, padahal aku nggak ngerasain lemas gitu kan. Terus akhirnya besok hari, karena aku masuknya malam kan, jadi aku di USG-nya itu di esok hari, berarti hari berikutnya aku di USG. Sebelum aku di USG aku cerita bahwa aku punya riwayat penyakit ini gitu, maksudnya biar dicek semua ketika kita USG abdomen. Nah ketika USG abdomen, yang bikin aku istilahnya terkejutnya itu batu empedunya bersih dan kantung empedunya tidak ada infeksi, ususnya bersih teman-teman. Nah dari situ aku belum percaya kalau memang batu empeduku bersih. Tapi teman-teman, mungkin karena aku mengkonsumsi 1 rimpang kemudian cuka apel. Karena tugas rimpang itu kan buat membersihkan usus kita. Jadi lemak-lemak yang menempel di usus itu kayak terbersihin jika terkuras gitulah, pokoknya intinya jadi bersih gitu teman-teman. Nah kemudian aku minum cuka apel. Cuka apel itu kan bagus untuk penghancuran batu empedu yang aku tahu dari sosial media. Nah ketika aku dinyatakan bersih itu teman-teman, aku udah mengkonsumsi cuka apel kurang lebih 5 bulan, dan minum rimpang 8 bulan teman-teman. Jadi jeda waktunya antara minum rimpang dan cuka apel itu aku 2 bulan. Jadi aku minum rimpang dulu terlebih dahulu, kemudian ketika aku dinyatakan bahwa kantung empeduku infeksi,
Nah, ketika aku dinyatakan bahwa batu empeduku kantungnya infeksi, dari situ aku mencari informasi untuk menyembuhkan batu empedu. Ketemulah si cuka apel, teman-teman. Dan aku lihat di berbagai video banyak testimoni tentang cuka apel, banyak penjelasan dari cuka apel. Dari situ bahwa aku ngikutin minum cuka apel. Dan alhamdulillah setelah minum cuka apel, aku jarang sakit di bagian perut, khususnya bagian lambung. Alhamdulillah jadi ada perubahan teman-teman gitu kan. Dan kalau dibilang kan itu cuka apel asam, masa sih nggak kena? Alhamdulillah sampai detik ini aku masih minum cuka apel. Kalau memang cuka apel bisa membuat lambung tambah parah, pasti aku nggak bakal neruskan sampai sekarang cuka apel. Jadi pada dasarnya tergantung mindset kita, tergantung pikiran kita, tergantung kepercayaan kita. Kalau memang teman-teman merasa cuka apel bahaya untuk lambung, ya udah nggak usah diikutin. Kalau misalnya rimpang ada jahe, lambungnya itu nggak kuat, air jeruknya nggak kuat, ya udah jangan diikutin. Ini versiku, ini pengalamanku, ini ceritaku selama aku punya batu empedu. Jadi apa yang aku rasakan mungkin akan beda dengan teman-teman yang teman-teman rasakan ketika teman-teman punya batu empedu. Jadi untuk saya pribadi, di badan saya itu batu empedu itu kayak gitu teman-teman, yang aku rasakan selama aku mengidap batu empedu layaknya seperti penyakit lambung cuma ditambah pinggang pegel itu teman-teman. Nah, setelah aku konsumsi cuka apel dan rimpang, sebelum dinyatakan aku sembuh dari batu empedu, itu perlahan-lahan pinggangku mulai reda, mulai sembuh, jarang terasa, jarang sakit. Kayak gitu teman-teman. Untuk ceritaku, perjalananku, dan apa yang aku rasakan ketika aku terkena batu empedu. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk ceritaku selama punya batu empedu, apa yang aku rasakan selama aku punya batu empedu. Karena teman-teman banyak yang nanya di kolom komentar, katanya waktu kena batu empedu apa yang dirasakan selama terkena batu empedu gitu ya. Mungkin beda-beda juga ya setiap individu gitu. Jadi itu ceritaku ketika aku dinyatakan punya batu empedu sebelum aku sembuh ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin ceritaku dan video untuk menjawab pertanyaan teman-teman mungkin seperti itu ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya penyakit batu empedu, lagi berjuang untuk sembuh dari batu empedu. Semangat selalu ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau dicoba untuk mengkonsumsi rimpang ataupun cuka apel, silakan teman-teman bisa langsung dicoba dan teman-teman bisa dirasakan, karena setiap individu akan beda-beda reaksinya, lambat atau cepatnya gitu ya teman-teman. Yang penting teman-teman harus sabar untuk mengkonsumsi minuman herbal ataupun minuman cuka apel kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mau order rimpang buatanku, bisa langsung chat aja di WA ya. Nomor WA-nya ada di deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.